Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Jembrana dengan anggota Farhanus Nugraha dengan NIM F1G221023 dan Frisjon Cornelius dengan NIM F1G221053. Dokumen studi kelayakan ini dibuat oleh Insinyur I Gusti Ketut Sudipta, MT. Beliau merupakan dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana dan dibuat pada tahun 2018. Latar belakang dari dokumen ini, proyek pembangunan perumahan Geria Tegal Asri ini dibangun di atas tanah seluas 17.930 meter bujur sangkar dan direncanakan membangun perumahan lantai 1 dengan luas bangunan tipe 36 sebanyak 150 unit. Untuk mengevaluasi biaya investasi dan manfaat yang akan diterima oleh pengembang, perlu dilakukan analisis kelayakan. Menurut SNI 031733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, lokasi perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW setempat. Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan berbagai manfaat yang cukup layak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan dan non-keuangan atau kombinasi dari keduanya. Nah, hasil dari studi kelayakan ini adalah proyek pembangunan perumahan Geria Tegal Asri berlokasi di Jalan Sahadewa, Desa Tegal Badeng, Barat Negara, di Bali. Pada proyek ini dilaksanakan oleh PT Saka Bali selaku kontraktor dan pengembang yang beralamat di Jalan Tukat Bauji 27 nomor 14 Denpasar, Bali. Proyek ini dibangun rumah lantai 1 dengan luas bangunan 36 meter bujur sangkar sebanyak 150 unit yang dibangun di atas tanah seluas 17.936 meter bujur sangkar. Nah, kesimpulan dari analisis kelayakan ini adalah yang pertama, aspek teknis, yaitu tinggi bangunan, koefisien dasar bangunan atau KDB, dan koefisien lantai bangunan atau KLB. Proyek perumahan Geria Tegal Asri lebih kecil dari yang disyaratkan oleh Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, sehingga dapat dinyatakan layak. Aksesibilitas lokasi dapat dinyatakan layak dan mampu bersaing. 2. Permintaan rumah pada perumahan Geria Tegal Asri sebanyak 355 rumah, sedangkan penawaran sebanyak 150 rumah. Sehingga dalam aspek pasar, proyek perumahan Geria Tegal Asri layak. Dan yang ketiga, dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, dapat diperoleh nilai net present value atau NPV sebesar 4.411.337.308 rupiah dan nilai benefit cost ratio atau BCR sebesar 1,198. Nilai internal rate of return atau IRR sangat besar, lebih besar dari MARR, sehingga dalam aspek finansial proyek perumahan Geria Tegal Asri layak dilaksanakan. Dari analisis sensitivitas pada kondisi pendapatan tetap dan biaya naik 20%, diperoleh nilai NPV sebesar 3.341.342.297 rupiah dan BCR sebesar 1,123 dan IRR sangat besar sehingga masih layak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.